Arinita Salsa. Saya mahasiswi dari Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling. Pernah dengar program studi bimbingan dan konseling? Atau kata bimbingan dan konseling? Pernah? Karena di sini ada guru BK-nya kan? Oke. Jadi di sini kakak akan menyita waktu kalian sebentar saja, tidak akan lama. Jadi kakak harap kerjasamanya untuk kalian semua untuk mendengarkan apa yang akan kakak sampaikan. Baik. Karena langsung mulai saja ya. Oke, di sini kakak akan melakukan bimbingan klasikal terkait bimbingan karir. Nah, maksudnya itu kan adik-adik sekarang ini sudah kelas 9 dan nantinya akan memilih sekolah lanjutan seperti SMA atau SMK atau MA ya selanjutnya. Oke, jadi di sini tema kakak pada hari ini yaitu jejak karirku menentukan langkah setelah SMP. Oke, jadi yang pertama mungkin adik-adik kan belum terlalu tahu nih apa itu bimbingan dan konseling karir. Nah, jadi di sini kakak akan menjelaskan terlebih dahulu agar nantinya adik-adik itu tidak bingung. Oke, jadi bimbingan karir adalah kegiatan dan layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK itu kepada para siswa. Nah, tujuannya apa? Baik, kita lanjut ya. Tujuan dari bimbingan karir ini terhadap siswa yaitu yang pertama untuk membantu memahami diri siswa itu sendiri, seperti minatnya apa, bakatnya apa, karena kan biasanya Waalaikumsalam, selamat masuk. Karena kan biasanya ada adik-adik yang belum tahu nih minatnya apa, bakatnya apa, seperti itu ya. Yang kedua itu untuk memahami dunia kerja atau dunia kerja ya terlalu luas karena kalian masih SMP. Jadi itu kayak dunia sekolah begitu, pendidikan. Nah, yang ketiga itu dapat memanfaatkan alternatif pilihan karir. Yang keempat dapat mandiri dalam mengambil keputusan. Yang kelima dapat bersikap positif terhadap pilihan karir. Setelah itu ada faktor yang mempengaruhi bimbingan dan konseling karir itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu ada taraf inteligensi, maksudnya itu kemampuan siswa dalam mencapai prestasi. Di sini ada siapa yang sering juara kelas? Juara 1, 2, 3? Ini Zoli. Oh ini ya, oke. Baik, yang kedua itu adalah bakat. Jadi kemampuan bawaan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Yang ketiga itu adalah minat, di mana ketertarikan terhadap suatu hal. Nah, pasti adik-adik punya ketertarikan nih oleh suatu hal gitu. Seperti minatnya kan ada minat belajar dan segala macam ya. Setelah itu adalah keadaan jasmani, jadi kondisi fisik yang menunjukkan karir. Selanjutnya itu ada faktor eksternal, yaitu status ekonomi keluarga. Keuangan keluarga itu mempengaruhi pilihan karir siswa. Tapi kan sekarang itu ada yang namanya beasiswa atau segala macam gitu ya, bantuan-bantuan yang bisa mempermudah pendidikan adik-adik. Setelah itu adalah prestasi akademik siswa, jadi hasil dari evaluasi belajar siswa atau yang kita kenal sebagai rapor. Setelah itu adalah pendidikan sekolah, tingkatan jenjang pendidikan. Setelah itu yang terakhir ada lingkungan. Jadi lingkungan yang positif akan berpengaruh baik terhadap pilihan karir adik-adik semua. Oke, jadi mengapa perencanaan karir itu penting atau kenapa sih Kak kita harus mengatur karir kita ke depannya? Seperti itu, karena perencanaan karir itu penting karena memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam perjalanan profesional seseorang agar mengurangi kebingungan dan stres dalam menghadapi pilihan di masa depan seperti itu, dan serta mempersiapkan diri untuk peluang yang lebih besar. Oke, selanjutnya itu ada hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan karir, yaitu yang pertama adalah minat dan bakat. Nah, adik-adik ini harus tahu dulu minat saya itu apa sih, bakat saya itu apa gitu, supaya bisa sesuai dengan karir yang akan nanti adik-adik pilih gitu. Yang kedua itu adalah jenis karir. Yang ketiga itu ada keuangan. Yang
yang keempat itu ada saran dari orang lain, yang kelima itu adalah jenis karir, dan yang terakhir adalah pendidikan. Oke, kita masuk dari mengenal bakat dan minat. Sebelumnya ada yang bisa kasih kakak pengertian atau sesuatu hal tentang apa itu bakat, apa itu minat? Bakat itu apa? Sesuai pemikiran adik-adik saja, tidak perlu pakai bahasa yang terlalu baku atau banyak. Pakai bahasa sehari-hari, Bu. Ada yang bisa? Iya, boleh. Siapa namanya? Oh, Denso. Oke, kalau bagi saya bakat itu adalah salah satu bawaan dari lahir. Jadi dia kalau misalnya kita punya bakat di tari atau di dance, kita tidak perlu yang namanya latihan. Jadi kita punya bakat di situ tanpa latihan. Sedangkan kalau minat itu diperlukan latihan atau untuk yang buat kita tertarik lah. Oh iya, boleh. Siapa namanya? Maaf ya kalau masih lupa namanya ya. Bakat itu menurut saya adalah satu hal atau skill, satu hal yang bisa dibawa dari lahir. Kalau minat itu suatu hal yang menarik perhatian dan bisa dipelajari selanjutnya. Ada lagi? Abdi. Iya, udah lagi tadi sampai mau. Oh, udah Mama. Baik, dan mendabe. Bakat adalah kemampuan seseorang dalam kemampuan seseorang yang muncul sejak lahir. Minat adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu pekerjaan atau kegiatan. Oh iya, boleh. Oke, yang selanjutnya tadi boleh minta tepuk tangannya. Oke, jadi semua yang dibilang adik-adik tadi sudah betul. Jadi bakat itu adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain. Namun justru hasilnya itu lebih baik. Sedangkan minat itu adalah aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, atau memberi kesenangan atau kenikmatan. Abdi apa sih minatnya, apa sih bakatnya? Abdi sudah tahu bakatnya apa, minatnya apa? Jawab saja, tidak perlu kalau apa ya, minatnya main game ya tidak apa-apa. Atau bakatnya di olahraga? Bakat ada di olahraga. Sepak bola, Lagi? bulu tangkis. Oh, belum. Tembak. Ayo boleh. Kalau bakatnya teh, kalau minat ya? Minat. Oh ya. Oh main game. Oke. Kalau minatnya sih minatnya kayak di gerakan seperti dance atau tari. Kalau saya dibakat lebih kayak Suka dance kan? Oh
masuk SMA. Yang pengen lanjut SMA. Tahu kok Oke, ya. boleh turun tangannya. Yang mau lanjut SMK? Kok apa ya di tes Wah, banyak juga ya. Kalau MA atau MAS? Sudah punya targetnya masing-masing gak sih? Kayak misalnya kan tadi sudah SMA kan, ya pengen SMA 1 nih atau SMA 2. SMA 2 oke. Ada yang lain? SMA 1. SMA 1. SMA 6. Oh, sampai ke 1. Oke. Delapan. SMK 8 oke. Dari Man tadi mau yang mana apa? Man 2. Wah, itu dia. Oh, Man 2. Oke. Oke, kebetulan saya itu alumni dari Mandura. Ya. Oke, jadi yang tadi adik-adik sudah sebutkan itu sudah benar. Ada SMA, SMK, MA atau MAN ya. Oke, jadi apa sih perbedaan dari ketiga tingkatan sekolah tersebut? Nah, kalau SMA itu dia menyiapkan siswa ke jenjang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi. Nah, kalau SMK itu dia menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah karena di SMK itu kan banyak ya jurusan-jurusannya. Kayak misalnya apa Putri? Putri kan tadi mau ke SMK ya? Ya, apa yang Putri tahu? Jurusan dulu. Oh iya. Ah iya. Oke, boleh. Kalau yang masuk MA atau MAN itu menyiapkan siswa ke jenjang lebih tinggi khususnya perguruan tinggi Islam. Misalnya kayak UIN Dato Karama Palu, Unismut, ya. Oke, jadi di sini ada pertimbangan memilih tingkatan lanjutan sekolah. Kalau SMA atau MA atau MAN itu, dia itu materinya lebih banyak daripada praktek. Nah, setelah itu yang kedua, peluang kerjanya itu lebih kecil karena tidak ada keterampilan khusus. Tapi di samping itu, peluangnya itu lebih besar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang terakhir itu dia terdapat 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Tapi kalau di MA itu sesuai pengalaman dari kakak sendiri itu dia ada jurusan agama gitu. Kalau di IPA ya. Oke, selanjutnya itu ada SMK. Nah, prakteknya itu lebih banyak dibandingkan materi. Nah, beda dari SMA atau MA tadi ya, itu dia lebih banyak materi. Sedangkan ini SMK itu dia lebih banyak praktek dibandingkan materi. Nah, yang kedua itu peluang kerjanya itu lebih besar karena diajarkannya keterampilan khusus kayak tadi disebutkan perawatan, ada tata boga, seperti itu ya. Setelah itu biaya yang diperlukan itu lebih banyak karena ada yang praktik tadi kan, itu ada kayak tata boga itu kan kayak ada bajunya mungkin kayak perawatan juga ya. Dan terakhir itu terdapat banyak jurusan di SMK. Oke, yang terakhir itu cara mengambil keputusan karir. Nah, yang pertama itu mengetahui minat dan bakat. Jadi untuk adik-adik sekalian yang belum tahu nih minatnya apa, bakatnya apa, coba digali, dicari tahu gitu supaya kedepannya itu tidak bingung mau masuk apa, mau lanjut di mana gitu sekolahnya. Yang kedua itu memilih pendidikan yang tepat. Yang ketiga menyesuaikan dengan kemampuan. Seperti misalnya nih, saya itu pintar matematika. Nah berarti itu dia bisa masuk di IPA ya. Arsitek. Ya arsitek juga boleh. Oke, kalau di IPS itu mungkin geografi gitu. Setelah itu yang keempat meminta saran dari kedua orang tua atau guru bimbingan konseling. Nah di sini kan ada berapa ya guru bimbingan konseling? Ada tahu? Ada 2. 3 Pak Rofik. Pak Rofik Ibu Yuni apa aja? Pak Rofik. Oh iya. Oke. Nah tadi yang adik-adik kayak sudah tanya tadi kayak saya mau masuk SMK, saya mau masuk SMA itu pilihan orang tua atau pilihan dari adik-adik sendiri. Coba tadi siapa yang dari SMA dulu? SMA boleh? Itu pilihan itu dari orang tua atau pilihan sendiri? Sendiri. Tanggapannya orang tua bagaimana? Sudah pernah
berbicara begitu deh. Kalau mama sih tanggapannya kepada itu kata sebab ini sekolah tak kira penting nyaman. Oh nyaman. Oke, kalau papa? Kalau dari SMK, Putri? Pilihan sendiri atau orang tua? Pilihan ya? Oh pilihan orang tua, tapi Putri suka juga, pengen? Oh terlalu, oke. Nanti bisa ya kayak berkomunikasi gitu dengan orang tua, dibicarakan baik-baik. Kalau MA dari Mandua yang Yang satu Satu aja orang tua atau pilihan sendiri. Tapi orang tua ada pilihannya sendiri. Tapi kurang suka gitu maunya di jadi yang terakhir itu adalah mengambil keputusan yang tepat. Nah, oke, jadi kesimpulannya setelah menyelesaikan SMP itu adik-adik semua itu penting untuk menentukan langkah selanjutnya dengan bijak agar tidak salah jurusan di sekolah tindak lanjut. Karena biasanya itu kalau sudah masuk di sekolah tindak lanjut kayak SMA itu kan biasa ada merasa kayaknya saya salah jurusan deh gitu. Kayak di sini ada yang punya kakak karena yang sudah SMA atau kan biasanya itu pernah makanya cerita kayak ke orang saya kayaknya saya salah jurusan deh malu ada pernah. siapa tadi yang Kakak. kakak kamu ya oke setelah selanjutnya yaitu pilihan antara melanjutkan ke SMA, SMK atau MA itu harus disesuaikan dengan minat dan bakat pribadi seperti yang sudah kita bilang tadi. Riset tentang berbagai profesi yang diminati itu dapat membantu memahami peluang di masa depan. Jadi sebelum adik-adik menentukan pilihan yang masuk di tingkat sekolah lanjut yang mana, adik-adik itu boleh cari tahu gitu. Ini sesuai nggak sih dengan minat dan bakatku gitu, supaya nanti tidak salah jurusan. Oke. Selain itu mengembangkan keterampilan atau melalui pelatihan tambahan dan membangun jaringan dengan orang-orang di bidang yang diinginkan juga sangat bermanfaat. Nah, dengan perencanaan yang matang, langkah setelah SMP itu dapat menjadi awal yang baik untuk karir yang sukses. Menjadi orang-orang sukses kan? Mau. Ada yang tidak mau? Yang bebas suara tadi berarti tidak mau ya? Mau. Mau sukses. Nggak mau. Oke, jadi sekian pemaparan materi dari kakak. Ada yang ingin bertanya? Misalnya kita salah jurusan, bisa kita ganti jurusan di jurusan yang lain. Ini dalam kegiatan SMA ya. Oke, menurut pemahaman kakak itu bisa gitu. Karena tapi itu mungkin di awal-awal di kelas 1 mungkin kelas 2 karena kalau kelas 3 kan sudah sudah masuk di kelas ujian ya kalau tidak salah ya. Kalau gimana kita loh? Bisa pindah jurusan. SMA itu sebenarnya. Ya, SMA bisa. Tingkat lanjutan sekolah. Kalau SMK Sedikit kurang tahu ya. sedikit pendapat kak. Oh, iya, boleh. Kemarin kami ada pertemuan di SMK 3 Oke. yang dibilang Boleh di sana. berdiri? Sebelum SMK itu sebenarnya bisa tukar jurusan kalau kalian tidak mampu di jurusan yang kalian pilih awalnya. Maksud misalnya kita tidak mampu di jurusan pembangunan, kita bisa pindah ke jurusan apa? TKJ atau lain-lain. Kayak kawan. Oke, sudah terjawab? Sudah. Oh, sudah. Ya, ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kakak punya ice breaking. Tahu ice breaking? Tahu. Sudah sering dilakukan? Sudah. Tapi kakak punya ice breaking, tidak yang kayak bagaimana ya? Tidak. Oh, itu gendut. Itu tuh pemain jumbo. Iya.
dan bakatnya tadi sudah tahu? Kalau Pak, Oh belum. Kalau minat? Apa suka baca buku? kalau rezeki di negara paling tidak Minat ya? Ya. Tema apa nanti? It's time for the second hour to start. Oh, pendidikan tingginya apa di mana tadi? Sekali kayak kita bayangkan. Setiap sekolah itu kan dia punya keunggulannya masing-masing ya. Dia punya kelebihannya masing-masing. Jadi tergantung adik-adik memasuki mana gitu. Oke, jadi ice breaking itu Ya begitu tuh. boleh berdiri semuanya. Karena tadi kata lihat kayaknya udah ada yang bosan atau bagaimana. Oke, jadi sudah sih tidak perlu berdiri sebenarnya, cuma perendangan ya boleh. Jadi tepukannya itu sudah pernah dengar tepuk? Belum. Oh, Kakak cuma lihat di TikTok juga sih, tapi nggak ada apa-apa. Jadi contohnya itu kalau kakak bilang tepuk wow, kasih wo, kasih we, itu keren. Tepuk tangan terus keren gitu karena adik-adik semua sudah keren mendengarkan kakak dengan baik. Bisa. Coba kita apa ya istilahnya latihan dulu. Oke. Boleh? Boleh. Oke. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, keren. Itu kan tadi latihan. Nah, ini boleh lebih kompak lagi? Boleh. Semangat lagi? Boleh? Sudah hafal semuanya? Ya. Ya sampai sini sudah? Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Silakan duduk. Oke, sudah pada semangat lagi? Oke. Nah, jadi pertemuan hari ini kakak akhiri. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Kalau ada yang dibingungkan, nanti kan di sini ada guru BK-nya ya. Nah, bisa adik-adik minta saran nih, Ibu. Saya ini sukanya di sini, minatnya di sini. Kira-kira jurusan apa ya yang bagus untuk saya gitu. Dan tidak lupa tetap minta saran dari orang tua gitu. Walaupun kayak tadi ada orang tuanya suruh masuk di sini, tapi dia nggak terlalu suka. Nah itu nanti adik-adik bisa coba bilang baik-baik, Pak, saya minatnya di sini, bakatnya di sini. Jadi saya kayaknya saya cocok deh di sekolah ini seperti itu. Oke, baik.